Halo adik-adik, bersyukur ya pada hari ini kita masih dapat beribadah dan memuji Tuhan walaupun lewat online seperti saat ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak ajak kalian untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, nah adik-adik walaupun di tengah kondisi seperti saat ini, kita bersyukur ya masih dapat beribadah kepada Tuhan lewat online. Nah, dan Tuhan itu memberikan pagi yang cerah, matahari yang hangat, dan juga kasih Tuhan itu begitu luar biasa setiap harinya. Oleh karena itu, kakak ajak kalian untuk mengangkat satu lagu pujian, Pagi Hari yang Indah. Pagi hari yang indah, burung-burung berkicau, embun pagi menyegarkan, terima kasih Tuhan. Matahari bersinar, menghangatkan tubuhku, air dingin menyegarkan, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan setiap hari tidak pernah berubah. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Hilangkanlah sedih dan duka, mari bertepuk tangan. Nikmatilah kasih Tuhan di dalam hidup ini. Kasih Tuhan setiap hari tidak pernah berubah. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Hilangkanlah sedih dan duka, mari bertepuk tangan. Nikmatilah kasih Tuhan di dalam hidup ini. Nah, sekarang tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kakak di dalam hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan sehingga kami masih dapat beribadah dan memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah memuji Tuhan kan? Sekarang, kakak ajak kalian untuk menghafalkan satu buah ayat hafalan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Sekali lagi ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Nah, kita udah selesai menghafalkan ayat hafalan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kalian untuk menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku, di mana firman itu adalah terang dan pelita di dalam kehidupan kita.
Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Bersyukur hari ini kalian masih setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, perkenalkan nama kakak, Kak Vivi. Nah, salam kenal ya untuk adik-adik semua. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk berdoa kepada Tuhan. Mari tutup mata, lipat tangan, kita tundukkan kepala berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan kembali. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu berkati setiap kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan, yang akan menceritakan firman Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengarkan tentang Raja Daud. Bagaimana Tuhan memilih Raja Daud sebagai Raja bangsa Israel. Nah, waktu terus berlalu. Bagaimana Raja Daud akhirnya sudah tua. Lalu siapa sih yang akan menggantikan Raja Daud? Nah, yuk kita simak ceritanya. Raja Daud saat ini sudah tua. Lalu siapakah yang akan menjadi raja kalau Daud sudah meninggal dunia? Nah, Raja Daud memiliki beberapa anak laki-laki. Yang pertama bernama Absalom. Ia seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Rambutnya panjang, kereta-keretanya dan kuda-kudanya banyak sekali. Tetapi hatinya tidak baik. Ia memberontak terhadap ayahnya. Akhirnya ia dibunuh dengan pedang. Anak laki-laki yang kedua namanya Adonia. Selama hidup, Adonia tidak pernah ditegur oleh ayahnya. Oleh sebab itu, Adonia menjadi seorang anak laki-laki yang manja, yang selalu melakukan apa yang dia mau dan tidak taat kepada ayahnya, apalagi kepada Tuhan. Tuhan tidak memilih Adonia yang nakal untuk menjadi raja. Anak laki-laki ketiga adalah Salomo. Nah, Salomo sejak kecil ia dididik oleh Nabi Nathan. Salomo belajar mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Karena itu, Tuhan berfirman kepada Salomo harus menjadi raja yang baru. Suatu hari, Salomo dipanggil oleh ayahnya, yaitu Raja Daud. Raja Daud berkata kepadanya, "Anakku, sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Kau akan menjadi raja karena Tuhan sudah memilih engkau. Kau akan memerintah bangsa Israel. Kau juga akan membangun sebuah rumah ibadah untuk Tuhan. Rumah yang indah sekali. Lakukan semua tugasmu dengan baik. Jangan meninggalkan Tuhan yang sudah memilih engkau. Taatilah semua firman-Nya dan engkau akan berhasil dalam segala sesuatu." Kemudian Raja Daud meninggal dunia dengan tenang.
karena ia sudah mewariskan kerajaan kepada seorang anak yang mengasihi Tuhan. Waktu itu Salomo masih muda untuk menjadi raja. Banyak sekali persoalan yang harus dihadapinya. Karena itu, ia sangat membutuhkan nasihat dari Tuhan. Suatu hari, Salomo pergi ke kota Gibeon yang berada di pergunungan. Gibeon berjarak kurang lebih 3 jam berjalan kaki dari Yerusalem. Tetapi, pastilah Raja Salomo menggunakan kereta berkuda untuk pergi ke sana. Di sana, Salomo mempersembahkan 1.000 ekor lembu bagi Tuhan sebagai ucapan syukur atas segala pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam hidupnya, dan Tuhan melihat kerinduan hati Salomo. Hari sudah larut malam, Salomo pun tertidur di Gibeon, dan Tuhan berbicara kepadanya. Salomo, mintalah, apa saja yang kau kehendaki, maka akan kuberikan kepadamu. Waktu mendengar hal itu, Salomo sangat senang sekali karena Allah berbicara kepadanya seperti itu. Tapi, apakah Salomo akan meminta panjang umur serta kekayaan kepada Tuhan? Nah, tidak adik-adik, Salomo tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia memikirkan tugas yang mulia yang sudah ia terima dari Tuhan. Karena itu, Salomo berkata kepada Tuhan, Tuhan, berilah hamba kebijaksanaan untuk memimpin umat-Mu, karena hamba masih muda dan belum berpengalaman, supaya hamba dapat membedakan apa yang baik dan yang jahat. Permintaan Salomo ini sangat berarti. Ia meminta dengan tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain. Maka Tuhan menyetujui permintaan Salomo. Bahkan Tuhan memberikan dari apa yang ia minta. Beginilah janji Tuhan kepada Salomo. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu, bagaimana Salomo yakin bahwa Tuhan yang benar-benar telah berbicara kepadanya di dalam mimpi, dan bagaimana Salomo tahu bahwa Tuhan memberikan apa yang Salomo minta? Salomo tidak ingin berlama-lama untuk mencari tahu jawabannya. Setelah kembali ke Yerusalem, ada 2 orang perempuan dibawa kepada Salomo. Salah satu dari mereka menggendong seorang bayi laki-laki. Kedua wanita itu bertengkar dan berkelahi, dan mereka ingin Raja Salomo memutuskan siapa di antara keduanya yang benar. Perempuan yang tidak menggendong bayi itu berkata, Tuanku, kami berdua tinggal di rumah yang sama. Saya melahirkan seorang bayi, dan 3 hari kemudian ia juga melahirkan seorang bayi. Saat itu hanya ada kami di rumah dan tidak ada orang lain. Di malam hari, anak perempuan itu meninggal karena ia menindihnya. Ia bangun di malam itu dan mengambil anak lelaki saya dari sisiku saat saya sedang tertidur. Dan ia menggantikannya dengan bayi yang sudah mati. Dan ketika saya bangun di pagi hari dan memperhatikan bayi itu, saya menyadari bahwa itu bukan bayi saya. Anak yang hidup itu adalah anakku, yang sudah mati itu miliknya. Tidak, anak yang hidup adalah milikku, yang mati itu miliknya. perempuan yang pertama tetap mempertahankan bayi itu. Raja Salomo memperhatikan kedua perempuan itu berbicara. Kemudian Salomo berkata, Ambilkan pedangku. ketika pedang itu dibawa ke hadapan raja, raja bertitah. Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah kepada kedua perempuan itu masing-masing setengah. Seketika itu, perempuan pertama berseru,
Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan membunuhnya. Penggalah bayi itu menjadi 2, supaya tidak ada dari kami yang akan memilikinya. Raja Salomo bangkit dari tatahnya dan berkata, Bayi itu adalah milik perempuan pertama. Dialah ibunya, oleh karena ia mengasihi bayi itu. Berikanlah bayi itu kepada perempuan pertama. Jangan membunuhnya, ia adalah ibunya. ketika orang-orang mendengar keputusan raja yang penuh hikmat itu, mereka sangat takjub oleh karena mereka melihat Allah yang telah memberikan hikmat untuk menghakimi dengan adil. Nah, adik-adik, waktu Salomo menjadi raja, dia meminta satu hal kepada Tuhan, yaitu hikmat. Nah, hikmat yang diberikan kepada Salomo yaitu ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Lalu, apakah Tuhan hanya memberikan hikmat kepada Salomo? Nah, tidak adik-adik, Tuhan memberikan 4 hal kepada Salomo, yaitu hikmat, kekayaan, kemuliaan, serta panjang umur. Nah, adik-adik, jika adik-adik takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan, kita tidak akan melakukan yang salah. Maka dari itu, kita juga harus meminta hikmat kepada Tuhan. Maka Tuhan juga akan memberikannya kepada kita. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa sih yang menggantikan Raja Daud? Yaitu Raja Salomo. Nah, kenapa sih Tuhan memilih Raja Salomo ketimbang Absalom ataupun Adonia? Karena waktu kecil Raja Salomo sama seperti adik-adik. Dia juga belajar firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan menghormati Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga sama ya. Kita juga belajar dari Raja Salomo. Bagaimana kita taat kepada Tuhan, menghormati Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan adalah pemberi hikmat kepada kita. Nah, mari kita tutup dalam doa. Kita mau berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami belajar dari Raja Salomo yang taat dan takut kepada Tuhan. Tuhan, ajari setiap kami dan berikan kami hikmat yang sama seperti Salomo, supaya setiap kami dapat menjalani hidup kami dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Vivi. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan setiap kita, di mana kita harus percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti akan memenuhi janjinya kepada setiap kita. Sebab Tuhan itu adalah gembala kita yang menjaga dan membimbing kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kita harus tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak ajak kalian untuk mengangkat lagi satu lagu pujian, Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi. Ku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya,
ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Allahku besar. Allah itu memang sungguh maha kuasa, Dialah yang menciptakan seluruh bumi ini dan segala isinya. Gunung, sungai, dan juga bintang-bintang di langit. Nah, tak terasa ya, kita sudah di akhir ibadah kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Ikuti kakak di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kiranya apa yang kami nyanyikan, apa yang kami dengar, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami dan juga waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.